Pana, tu jahan pana. Adalah kepercayaan yang salah bahwa kecemasan, stres, depres, dan lain-lain diwariskan atau sudah ada dalam genmu, di DNA-mu. Kenyataannya, semua makhluk hidup rentang terhadap semua ini. Kau tidak untuk keunikanmu, hanyalah dibuktikan dari caramu merespon keadaan alami semacam itu. Om Sairam. Kita semua terbawa oleh 3 sifat yang tadi juga dijelaskan oleh Krishna kepada Arjuna. Satvik, Rajasik, dan Tamasik. Pesan Bapak juga persis sama. Orang yang mengatakan bahwa sifat ini memang dari dulu saya begini, saya tidak bisa berubah. Dia percaya pada badannya, dan badan itu sedang menua setiap saat. Gen kita, dari dulu kita sudah bicarakan hal ini, sekarang secara medis terbukti, pengaruh dari gen terhadap penyakit pun tidak lebih dari 2,5-3%. Itu pengaruh yang paling hebat. Jadi kalau orang dokter mengatakan wah ini penyakit keturunan, dia nggak ngerti penelitian, hasil penelitian dan penemuan baru. Pengaruh terbesar adalah lingkungan, bukan dari gen. Lingkungan itu membuat kita merasa cemas. Cemas itu terjadi kenapa? Karena saya merasa tidak mampu. Tadi Krishna mengatakan, merasa tidak mampu dan melarikan diri dari kewajiban. Ini semuanya adalah pengaruh dari lingkungan. Kita bisa tidak cemas menghadapi satu situasi karena lingkungan kita menunjang situasi itu. Kita bisa merasa cemas, situasinya kurang lebih sama. Settingnya berubah, kita berlebihan cemasnya karena kita berada di lingkungan yang baru. Nah, ini yang menyebabkan kecemasan, rasa tidak percaya diri, cuek dan sebagainya dan seterusnya. Dan celakanya semua ini terakumulasi. Dan ketika kita meninggalkan badan kita, semuanya itu muncul. Kalau dia tidak muncul masih oke, selesai di sini. Rasa cemas, rasa tidak percaya diri, melarikan diri dari kewajiban. Kewajiban bukan kewajiban terhadap keluarga dan sebagainya. Itu adalah binatang pun Krishnamurti mengatakan dia melakukan terhadap keluarganya. Mammal, mamalia, semuanya punya keluarga. Kewajiban terhadap duty towards Atma. Kita berada di sini untuk apa? Ini yang penting sekali. Yang penting sekali untuk kita renungkan bersama. Di satu pihak ada petuah-petuah seperti Matra Dewa Bhava, Pitra Dewa Bhava, Acharya Dewa Bhava, Atithi Dewa Bhava. Ini adalah pernyataan yang sangat normatif, menghormati semuanya. Tidak secara berlebihan. Tapi di pihak lain, kita juga diingatkan, punarapi jananam, punarapi maranam. Rahim ibu itu cuma kita lewat saja. Dan lewat karena apa? Karena karma kita. Karena karma kita, bukan karena sesuatu yang luar biasa. Tadi suami mengatakan, kita semua rentan terhadap semuanya itu. Jadi kita bukan unik. Oh saya begini, saya rentan, saya takut, yang lain oke. Kita nggak unik, semuanya juga rentan. Tapi kenapa kita merasa ketakutan? Karena pengaruh dari lingkungan. Kita tidak takut berbuat begitu banyak hal yang salah, jelas-jelas salah. Bukan dharma tapi adharma. Kita tidak takut, kita melakukan. Tapi ketika kita berhadapan dengan kedharma malah kita ketakutan karena kita sudah terbiasa dengan adharma. Seorang wanita yang cantik, anak seorang nelayan, cerita ini sudah
diceritakan berulang kali dalam setiap kitab suci. Seorang raja di negeri itu, dia melihat wanita cantik ini dan dia jatuh hati. Dan dia memboyong wanita ini, dia minta izin kepada orang tuanya lebih dari senang ya. Minta izin untuk dijadikan permaisuri. Dan dia menjadi permaisuri, dia melakukan banyak hal. Selama beberapa hari pertama itu dia melakukan banyak hal yang dia pikir dia bisa melakukan sebagai permaisuri. Dia minta kepada suaminya, sang raja, berikan saya kebebasan untuk membenahi kerajaan ini. Kebebasan apa, dia bilang? Banyak sekali orang-orang yang miskin, orang-orang tidak punya, tidak berstatus. Mereka mendekam dalam penjara, padahal bukan salah mereka. Tapi karena terjadi korupsi atau apa. Saya minta diberi kebebasan karena saya kenal mereka. Untuk membebaskan mereka semua. Raja mengatakan kalau memang terjadi kesalahan seperti itu karena saya tidak melihat detail dari setiap kasus ya. Silahkan, kau bebaskan. Dia membebaskan semuanya. Dan dia mencari tahu, teman-teman mereka pun kalau ada yang mendekam dalam penjara karena kesalahan yang seperti itu, karena korupsi atau karena tuduhan, difitnah dan sebagainya, dia membebaskan semuanya. Rakyat juga senang, dia juga senang. Dia sekarang dalam posisi di mana dia berkuasa untuk melakukan suatu dharma, menjalankan dharma. Demikian terjadi selama berhari-hari. Setelah itu tiba-tiba perempuan ini jatuh sakit, permaisuri ini jatuh sakit. Dipanggil tabib dan diagnosanya bahwa dia itu kurang tidur. Gak bisa tidur selama sekian lama. Dikasih obat macam-macam, tidak sembuh. Datanglah seorang guru dan dia mengatakan penyakit dia ini bukan karena tidak bisa tidur karena penyakit, tapi dia tidak bisa tidur karena kebiasaan dia. Selama sekian tahun hidup bersama nelayan, dia terbiasa dengan bau amis. Dan bau amis itu dia anggap sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari hidupnya. Karena dia tidak mencium bau amis di kerajaan, di istana, dia mencium wangian, justru wangian itu membuat dia tidak bisa tidur. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama dia bilang, berikan dia ikan di bawah peranjangnya, taruh ikan yang sudah mulai basi. Ikan yang sudah mati, sudah mulai decaying, ditaruh di atas ranjang, langsung lelap tidurnya. Besoknya dikurangin, jumlah ikan basi itu dikurangin, diganti dengan ether, dengan parfum. Lusanya dikurangin lagi. Demikian terjadi selama kira-kira sebulan, dan dalam sebulan itu permaisuri ini berubah total. Dia sudah tidak mendambakan lagi bau amis. Karena setiap orang memiliki kehausan untuk dharma. Kehausan atau wangian itu ada. Cuma karena kita terbiasa dengan bau amis, kita nggak bisa mengapresiasi itu. Harus pelan-pelan, dikurangi. Dalam cerita ini ada sesuatu yang menarik. Sekali waktu perempuan ini, permaisuri ini, dia juga sadar kenapa saya bisa tidur tiba-tiba. Dan dia melihat di kolong ranjangnya itu ada bau ikan, ada ikan. Nah di situ terjadi penyerahan diri yang total, absolute. Dia percaya pada kebijakan guru dan kebijakan sang raja. Bahwa ini demi kebaikan saya. Dia tidak meragukan, saya diberikan bau ini untuk membuli saya atau apa, enggak. Dia percaya bahwa ini adalah untuk menyembuhkan diri saya. Karena lagi-lagi rasa takut, rasa mencekam, tidak percaya diri seperti yang film yang saya selalu menganjurkan untuk ditonton ya, Defending Your Life. Itu semuanya akan menghantui kita, menggerogoti jiwa.
kita hari ini mendedikasikan seluruh bagian kita, dan apapun kita walaupun tidak mengharapkan, tapi apapun kalau ada hasil yang baik dari upacara yang kita lakukan hari ini, kita persembahkan kepada Ibu Sari. Semoga jiwatma beliau tidak mengalami gangguan-gangguan seperti itu dan bisa melanjutkan perjalanannya, mencapai sadgati, mencapai gati, keadaan yang lebih tinggi. Dengan kata-kata itu kita mengakhiri, dan saya mengucapkan duka yang sangat dalam kepada seluruh keluarga Pak Nugraha Prema ya. Tolong sampaikan kepada Bapak bahwa karena urusan kesehatan saya tidak bisa datang ke sana kemarin, tapi teman-teman sudah hadir juga ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini dari keluarga Pak Nugraha yang sudah hadir diwakili oleh Prema hari ini, sore ini. Oke, segitu saja Saira.